Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina qabat anfusuhum wa safat qulubuhum fa kanu as-sadatal mansurin wa ba'd. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat waktu luang, nikmat kesempatan untuk bisa melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apa yang telah kita lakukan ini tentunya menjadi bagian dari amal-amal saleh yang diterima di sisinya. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap terlimpahkan kehadiran dengan kita, kedua kita dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, di mana pada tahun ke-6 ketika Rasulullah SAW bermimpi melaksanakan tawaf, kemudian tahallul, yang kemudian pada tahun itu beliau mengajak para sahabat-sahabat kemudian untuk melaksanakan umrah. Yang pada pertemuan yang lalu sudah kita ulas tentang perjanjian Hudaybiyah ini, maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit banyak menjelaskan tentang hikmah-hikmah di balik terjadinya perjanjian Hudaybiyah ini. Sebelumnya nanti ketika kita masuk ke dalam pembahasan perang Khaybar, karena memang perjanjian Hudaybiyah ini memiliki dampak yang sangat signifikan sekali, terutama di dalam perkembangan dakwah Islam. Walaupun pada mulanya kita tahu setelah kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menandatangani perjanjian itu bersama utusan orang Quraisy, yaitu Suhail bin Amr, yang dimana seluruh poin-poinnya itu hampir semuanya secara kasat mata itu merugikan kaum muslimin. Jadi ini yang kemudian kondisi kaum muslimin itu pada waktu itu berada di dalam satu, mungkin kalau secara perasaan mereka sangat kecewa dengan ditandatangani keputusan itu, ya, karena mereka melihat bahkan hampir semuanya merugikan terhadap kaum muslimin. Bahkan sekelas sahabat Umar bin Khattab, ini di dalam hadis sahihain, anna Umar bin Khattab qala fa'ataitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu alasta Nabi Allah haqqan. Jadi Umar bin Khattab itu ketika kemudian kesepakatan itu ditandatangani, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, alasta Nabi Allah haqqan, bukankah engkau Nabi Allah yang sebetulnya, yang sesungguhnya? Maka apa jawaban Nabi? Qala bala. Iya, betul.
alasna ala haqqin wa aqubana ala batilin. Kata Umar bin Khattab kembali, ya Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam keadaan kondisi yang hak sementara musuh kita berada dalam kondisi kebatilan? Dijawab oleh Nabi, bala, iya. Terus qultu, kata Umar, alaysa qatalana fil jannah wa qatalahu fin nar? Bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita, orang-orang kita itu mereka semua masuk surga, sementara orang-orang yang terbunuh dari kalangan mereka kemudian masuk neraka? Dijawab oleh Nabi, qala bala, betul wahai Umar. Sayyidina Umar berkata, qultu falimada na'ti diniyya fi dinina idan? Qala inni Rasulullah wa lastu a'sihi wa huwa nasir. Jadi Umar itu kemudian seakan-akan apa? Falimada na'ti diniyya fi dinina idan? Ad-daniyah ini kehinaannya, ini bukan ad-diniyah, ad-daniyah. Kenapa kemudian kami ditimpakan kehinaan terhadap agama kami gitu? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari saking apa? Merasa kecewa yang amat sangat dalam atas beberapa poin-poin perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan utusan orang-orang Quraisy, yaitu Amr bin Suhaib. Sampai sekelas Umar bin Khattab itu mempertanyakan hal yang sedemikian kepada Nabi. Bukankah engkau Nabi Allah? Bukankah kita berada dalam kebenaran sementara mereka dalam kebatilan? Tapi kemudian apa jawaban Nabi? Qala inni Rasulullah, saya ini utusan Allah wahai Umar, wa lastu a'sihi wa huwa nasir. Dan saya tidak pernah kemudian bermaksiat, artinya tidak mematuhi perintah-perintah Allah, dan Allah akan yang menjadi pembelaku, Allah yang akan menjadi penolongku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Umar kemudian? Qultu awalasta kunta tahaddatsuna anna sana'til bait fanatufu biha? Qala bala, apa akhbartuka annaka ta'ti 'amaka hadha? Qultu la. Qala fa innaka atihi wa ma'tufun bihi. Bahkan ketika itu Umar masih bertanya lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah engkau telah menjanjikan kepada kami, telah berbicara kepada kami bahwa kami ini akan kemudian bertawaf di Baitullah, dan kami kemudian akan melaksanakan ibadah umrah ini, ya. Kemudian apa kata Nabi? Apakah saya mengatakan kepada engkau wahai Umar bahwa itu akan dilaksanakan pada tahun ini? Apa kata Umar? Qala la, ya tentu tidak. Maka kemudian Nabi menguatkan lagi kepada Umar, fa innaka atihi maqtufun, sungguh kau nantinya akan bertawaf di sana dan kamu akan melaksanakan umrah itu. Jadi hadis ini sebagai satu potret terhadap kekecewaan para sahabat yang terjadi ketika itu. Jadi sahabat sekelas Umar bin Khattab itu sampai mempertanyakan hal yang sedetail ini dan sesensitif ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Abu Bakar datang, ya, kemudian dia mempertanyakan lagi apa yang telah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kemudian Nabi memerintahkan seluruh sahabat kan untuk kemudian bertahallul, mencukur rambut dan kemudian menyembelih hadiyahnya, hewan-hewan kurbannya, sampai 3 kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat. Sahabat itu diam aja, nggak ada yang beranjak. Sampai kemudian Nabi kemudian masuk ke dalam kemahnya lagi. Beliau marah gitu. Tapi kemudian ditenangkan oleh istri beliau. Ditanya, apa ya Rasulullah? Istri beliau yang ikut ketika itu Ummu Salamah, tidak salah. Maka kemudian apa kata Ummu Salamah? Jadi engkau keluar lagi ya wahai Rasulullah, kemudian bawa hewan hadiahmu, bawa tukang cukur, dan kemudian engkau sembelih dan engkau langsung bercukur. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang disarankan oleh istrinya ini,
dan serentak ketika itu para sahabat langsung melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang terkadang itu lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Jadi perbuatan itu kadang-kadang lebih ini untuk ditiru gitu, daripada sekedar ungkapan kata-kata. Tapi apa yang telah disampaikan oleh Umar bin Khattab ini adalah salah satu potret tentang situasi dan kondisi yang terjadi kepada para sahabat secara umum pada waktu itu. Kenapa demikian? Karena para sahabat itu hanya berpikir secara logika akal manusia. Ya. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu berdasarkan wahyu logika kenabian. Ya. Ya tentu para sahabat itu kan tidak mengetahui tentang sesuatu hal yang gaib, apa yang akan terjadi nanti di belakang hari. Yang mereka tahu seakan-akan kehinaan sudah ditimpakan kepada agama, kepada kaum muslimin ketika itu, dengan keputusan-keputusan yang dalam poin-poinnya hampir seluruhnya merugikan kaum muslimin. Bahkan ketika perjanjian ini sudah ditandatangani gitu, datang ini yang semakin membuat kaum muslimin itu seakan-akan sangat-sangat bersedih, sangat-sangat menyayangkan dengan keputusan ini. Ketika baru ditandatangani, datang seorang pelarian dari Mekah, namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini kebetulan adalah anak dari Suhail bin Amr sendiri. Dia itu lari dari Mekah dalam keadaan terborgol, karena dia itu udah beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sama keluarganya kan ditahan di Mekah. Dia datang untuk kemudian meminta bergabung kepada kaum muslimin ketika itu. Maka kemudian apa kata Suhail bin Amr? Ya Muhammad, ini adalah orang pertama ya, yang harus mengikuti apa yang telah kita sepakati. Ya. Jadi sebelum orang ini datang, perjanjian itu sudah kita sepakati yang diantara poin-poinnya, jika ada orang Mekah ya dengan tanpa izin walinya kemudian datang ke Madinah tidak masuk Islam, maka kewajiban bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan kepada walinya. Sementara ketika ada orang-orang Madinah yang murtad dari Islam kemudian bergabung dengan orang-orang Mekah, maka pihak Mekah tidak wajib mengembalikan ke Madinah. Ini kan jelas-jelas sangat tidak berimbang sekali. Maka ketika Abu Jandal ini teriak-teriak untuk kemudian meminta bersama kaum muslimin, jadi dibawa lagi oleh Suhail bin Amr, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berpesan kepada Abu Jandal ini untuk bersabar. Insya Allah pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Dan bahkan ketika kemudian kita tahu ya, ketika kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kembali ke Madinah, ya, sudah kembali ke Madinah, dan ada orang Mekah yang kemudian masuk Islam. Siapa itu? Seorang sahabat namanya Abu Basir ya. Dia itu kemudian lari dari Mekah ke Madinah. Dan sampai di Madinah kemudian ya, sebagai satu kesepakatan yang telah disepakati, Rasulullah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan ke Mekah. Dan Abu Basir ini kemudian dijemput oleh dua utusan yang memang diutus oleh orang-orang Mekah untuk kemudian dibawa kembali ke Mekah. Nah cuman kemudian Abu Basir ini dia agak cerdas sedikit gitu. Ketika di jalan, ketika sampai di satu tempat namanya Dzulhulaifah, jadi beliau ini merebut pedang orang yang mengawalnya itu dan kemudian dibunuh satunya kemudian lari gitu. Maka kemudian Abu Basir ini kemudian datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau telah menepati janjimu dengan kesepakatan itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah melepaskanku dari cengkraman orang-orang musyrik itu. Maka kemudian Abu Basir ini membangun satu base camp kekuatan sendiri itu di satu tempat
tempat yang sekarang itu ya Jeddah ya, kalau sekarang itu tempatnya, dan kemudian dia berdiam di sana. Dan setiap orang-orang Islam yang kemudian mereka tersandra di Mekah dan kemudian terhalang ketika mau masuk Madinah, kemudian semuanya berkumpul di sini. Jadi datang Abu Jandal kemudian melarikan diri dari Mekah, bergabung di sini di Saiful Bahr ini. Lama-lama ini menjadi komplotan, dan bahkan komplotan ini kemudian mengganggu stabilitas ekonomi orang-orang Quraisy. Karena tidaklah kafilah-kafilah dagang Quraisy itu melintas di sana, kemudian oleh kelompok ini dibegal gitu. Sehingga kemudian orang-orang kafir Quraisy itu sampai menulis surat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk kemudian mereka diterima di Madinah. Nah, ini merupakan salah satu hikmah-hikmah dari dari perjanjian Hudaybiyah yang kemudian tidak lama setelah itu kemudian turun ayat Al-Quran yang kemudian mengabarkan kepada kaum muslimin tentang dekatnya hari penaklukan kota Mekah itu dengan turunnya ayat laqad sadaqallahu wa rasuluhu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminin muhallakina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min dunillahi fathan qariba. Maka dengan turunnya ayat ini kemudian sirnalah seluruh kekecewaan yang ada dalam hati kaum muslimin ini ya, karena perjanjian Hudaybiyah ini kemudian ya tidak lama setelah itu, karena salah satu poinnya itu yang katakanlah menguntungkan bagi kaum muslimin ini, bahwa orang tidak lagi dikekang untuk kemudian berdiskusi tentang Islam. Jadi orang-orang itu sudah bebas untuk mendiskusikan Islam. Mereka tidak merasa lagi terancam. Ya, maka karena begini, ketika situasi itu di dalam satu kondisi perang, ya, orang itu tidak lagi berpikir tentang kebenaran agama ini. Jadi yang ada itu hanyalah sesuatu keinginan untuk mengalahkan musuhnya. Hanya itu terus yang terpikirkan gitu. Nah, maka ketika kemudian perjanjian Hudaybiyah ini ditandatangani, yang salah satu poinnya adalah genjatan senjata selama 10 tahun antara Mekah dan Madinah, dan orang bebas untuk mendiskusikan tentang agama yang baru ini, maka kabilah-kabilah Arab ketika kemudian mereka saling berdiskusi, banyak yang kemudian mereka masuk Islam. Karena sekali lagi agama ini adalah agama yang sangat-sangat rasional sekali. Amat-amat sangat rasional sekali. Tidaklah orang itu kemudian, apalagi orang-orang Arab ya, yang memang Al-Quran itu turun dulu dengan bahasa mereka, ya, dengan lahjah lugat mereka, dengan uslub bahasa ya, mereka. Jangankan kita itu orang-orang yang beriman, orang-orang kafir itu dulu mereka paham dengan Al-Quran itu. Makanya sekelas Umar bin Khattab juga, mereka beliau itu masuk Islam ketika mendengar, ketika dibacakan surah Taha dari 1 sampai 7 oleh adiknya, meresap itu langsung ke dalam hati. Maka di masa-masa damai itu sesungguhnya menguntungkan bagi kaum muslimin. Sehingga perbandingannya pada masa sebelum perjanjian Hudaybiyah itu jumlah kaum muslimin itu hanya sekitar 2.500-an. Sekitar 2.500-an. Tapi setelah ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah ini, orang-orang yang masuk Islam itu bahkan melampaui dari sebelumnya. Bahkan sampai jumlah kaum muslimin sekitar pada waktu itu mencapai sekitar 15.000 orang. Ini berapa lompatan statistik orang-orang yang masuk Islam pada tahun-tahun ini? Karena orang sudah mulai membaca antara dua identitas ini gitu. Yang satu ada Mekah dengan seluruh kepemimpinannya. Ya. Yang kedua ada satu identitas masyarakat baru yang mulai tumbuh di Madinah. Yang dua-duanya
kemudian duduk dalam meja perundingan. Artinya, kalau selama ini kabilah-kabilah Arab itu memandang Nabi itu hanya sebagai seorang pelarian dari Mekah, ya, sebagai seorang pelarian yang belum mempunyai hak politik, yang hak politiknya belum diakui, maka ketika kemudian ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah itu, kabilah-kabilah Arab itu sudah mulai memandang, ya, bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW itu sudah mulai diakui identitas politiknya, gitu. Artinya ketika orang itu sudah bisa melakukan perundingan, perjanjian, mereka berarti setara sudah. Dan orang sudah mulai melihat bahwa identitas masyarakat yang baru ini kayaknya lebih menjanjikan, lebih modern, lebih berkembang. Makanya sekelas Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid itu memang sesungguhnya dia sudah mulai ragu itu ketika sebelum ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah itu. Dia kan termasuk orang yang kemudian diutus oleh orang Quraisy untuk dengan sekitar 500 tentara berkuda kemudian untuk mengintai rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendak berangkat umrah ke Mekah ini. Tapi mengambil jarak, dia mengintai dari jarak jauh gitu. Nah, ketika kemudian ada isyarat dari Mekah untuk kemudian menyerbu kaum muslimin yang ketika itu sedang melakukan sholat gitu. Karena memang salah satu yang diinstruksikan oleh orang-orang kafir Quraisy itu ketika kemudian Sayyidina Utsman ditahan di Mekah itu, mereka juga memutuskan untuk kemudian pasukan Khalid bin Walid, pasukan berkudanya itu untuk juga kemudian melakukan penyerbuan. Dan saran mereka adalah untuk menyerbu kaum muslimin itu ketika mereka melakukan sholat. Tapi apa kemudian yang terjadi? Khalid bin Walid itu tercengang. Kemudian ketika kaum muslimin itu melakukan sholat, tapi dengan cara yang tidak biasa. Karena di dalam ketika Rasulullah SAW berada di Hudaybiyah itu, beliau kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat itu dengan cara sholat khauf, di mana beliau membagi kaum muslimin itu dengan dua kelompok, ya, satu kelompok kemudian sholat sama beliau gantian itu, ya, cara melakukan sholat khauf, ya. Jadi ketika Khalid bin Walid ini sudah mau mengambil ancang-ancang untuk menyerbu, kok kemudian mereka sholat itu dengan cara yang tidak biasa. Ini padahal beliau yakin tidak ada satu orang pun yang kemudian membocorkan rencana penyerbuan itu. Ini pasti bukan sesuatu yang disengaja gitu. Bukan sesuatu yang tidak disengaja gitu. Ini pasti ada informasi informasi gaib gitu. Nah, dari situ Khalid bin Walid itu sudah mulai berpikir sebenarnya, jangan-jangan Muhammad itu memang benar sebagai seorang nabi. Dan ditambah lagi kemudian setelah ditandatangani perjanjian Hudaybiyah ini, saudaranya Khalid bin Walid itu kan sebenarnya sudah masuk Islam, cuma saya lupa namanya. Sudah masuk Islam. Rasulullah SAW itu sering ketika berbincang dengan saudaranya Khalid bin Walid ini, sering bersabda kepada saudaranya Khalid ini, masa orang sekelas Khalid bin Walid belum bisa berpikir? Orang secerdas Khalid bin Walid belum bisa berpikir mana yang akan menang gitu, mana yang benar dan yang salah, mana yang batil dan yang hak. Masa orang sekelas dia belum menyadari kelompok mana yang akan dimenangkan gitu, ketika sudah melihat kondisi peta politik yang sudah mulai mengarah ke Madinah semua hampir kelompok-kelompok itu. Maka kemudian Khalid bin Walid itu pada tahun ke-7, ya, tahun ke-7, 1 tahun setelah ditandatangani perjanjian itu, sebelum terjadinya Fathu Mekah, beliau sudah kemudian berkeinginan untuk masuk Islam. Dan ketika Khalid bin Walid itu mau masuk Islam, beliau itu pergi secara sembunyi-sembunyi dari Mekah. Dan di tengah jalan ternyata kemudian bertemu dengan Amr bin As, bertemu dengan Utsman bin Talha. Nah, 3 orang ini saling waspada gitu ketika bertemu. Kamu mau kemana? Gitu. Kata Khalid bin Walid, saya tidak akan menjawab sebelum kau juga menjelaskan kamu mau kemana. Gitu. Maka kemudian ternyata tujuan 3 orang ini sama.
Tiga orang ini hendak mau menuju ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Ya. Ini panglima pembesar Quraisy semua ini. Khalid bin Walid ini panglima perangnya. Amr bin As ini adalah seorang duta besar Quraisy yang sangat ahli sekali di bidang diplomasi. Sementara Utsman bin Talha ini adalah orang yang memegang kunci Ka'bah. Jadi tiga orang ini adalah orang-orang pilihan dari orang-orang Quraisy. Maka ketika tiga orang ini masuk Islam, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Jadi Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Maka perjanjian Hudaybiyah itu sekali lagi mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Terutama itu tadi, di mana ketika kemudian terbuka secara bebas orang mendiskusikan tentang Islam. Karena ketika mereka kemudian mempelajari Islam tidak di bawah tekanan, ya, tidak di bawah ancaman, mereka itu bisa membuka pikiran mereka dengan sebenarnya, gitu. Berbeda ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, di bawah teror, di bawah ancaman, orang-orang yang mau masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ya, mengajari para sahabat itu secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sudah hendak mau masuk Islam, tapi karena berbagai macam situasi dan kondisi itu kemudian tidak jadi, gitu. Lalulah seperti siapa itu orang yang kemudian melakukan satu tindakan yang sangat fatal sekali, gitu, terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ungkapannya itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Karena orang ini kemudian mau masuk Islam, mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengaji, ya, sudah terbersit keinginannya untuk masuk Islam, cuman dia punya teman yang sangat setia sekali, yang namanya Safwan bin Umayyah, temannya itu. Nah, ketika dia datang kepada temannya itu sudah tahu ada perubahan di dalam diri sahabatnya ini. Ya, Uqbah bin Abi Mu'ayth namanya, saya lupa ya tadi. Uqbah bin Abi Mu'ayth, orang ini namanya, orang yang celaka ini. Jadi oleh sahabatnya ini, ya kalau begitu wajahku haram bagimu, gitu. Orang Arab itu kalau marah kepada seseorang itu begitu bahasanya. Jadi wajahku haram bagimu. Dia langsung membuangmu muka. Kata Uqbah bin Abi Mu'ayth, sungguh wahai sahabatku, sedikit pun saya tidak punya keinginan untuk masuk Islam. Tapi kata sahabatnya ini, kata Safwan bin Umayyah, buktikan kalau perkataanmu itu memang benar. Lakukan sesuatu yang kemudian membuat hatiku menjadi ridha kepadamu. Maka apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth ini? Dia pergi ke tempat penyembelihan unta, penyembelihan kambing, ya, milik orang-orang Quraisy itu. Dia ambil jeruannya, ambil kotorannya, ditaruh di dalam satu wadah, kemudian datang kepada Nabi ketika sedang salat di dekat Baitullah itu. Kemudian kotoran ini dituangkan kepada Nabi ketika Rasulullah SAW sedang sujud. Rasulullah lama banget ya, sujud itu, kemudian tidak mengangkat sampai kemudian datang putrinya Fatimah membersihkannya. Nah, orang ini kemudian kelak di akhir itu ketika di neraka dia mengatakan, ya laitani, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai seandainya dahulu saya tidak menjadikan fulan itu sebagai teman setiaku. Karena memang begitu. Orang mau masuk Islam itu berada di dalam ancaman sehingga tidak jadi. Orang mau masuk Islam kondisi yang tidak membuat orang kemudian bisa berpikir dengan jernih. Maka ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah ini adalah satu momentum bagi orang-orang untuk kemudian mereka bisa mempelajari kebenaran Islam ini, bahwa ajaran ini memang sangat rasional sekali, masuk akal. Maka di dalam satu kondisi negeri itu sebenarnya kalau kita berada di dalam kondisi yang aman, tentram, yang diuntungkan itu adalah kita kaum muslimin ini. Makanya kita tidak usah ini ragu sebenarnya kalau masing-masing kita ini masih mempunyai satu komitmen yang kuat
argumentasi tentang teori ketuhanan itu sudah selesai. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sejak awal sudah mendeklarasikan, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi." Itu tantangan Allah yang akan terus berlaku sampai ila yaumil qiyamah. Bagaimana kemudian agama ini selalu akan menjawab terhadap keraguan orang-orang yang kemudian meragukan akan kebenaran Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meragukan tentang kebenaran dinul haq ini. Dan itu yang terjadi ketika sudah ditandatangani perjanjian Hudaybiyah ini. Ya. Sehingga pada tahun-tahun setelah ini, tahun-tahun setelah ini sampai dikatakan sebagai amul wafdud, tahun utusan-utusan. Karena pada tahun setelah ditandatangani perjanjian Hudaybiyah ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali kemudian menerima utusan-utusan dari kabilah-kabilah yang mereka menyatakan diri masuk Islam. Ya, termasuk di sini ada Khuza'ah. Ya, Khuza'ah itu ketika ditandatangani perjanjian ini, ya, kemudian mereka mengatakan ini yang kemudian menjadi penyebab nantinya terjadinya Fathu Mekah ini. Fatawa sahabat Khuza'ah faqalu nahnu fi 'ahdi Muhammadin wa 'ahdihi. Sahabat Banu Bakrin faqalu nahnu fi 'ahdi Quraisy wa 'ahdihim. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah itu ditandatangani, para kabilah-kabilah itu kemudian saling mengikat perjanjian. Oke, saya kemudian berpihak kepada Muhammad di Madinah dan ikut segala keputusan yang ditetapkan di dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi dia mengikatkan diri dengan perjanjian itu juga gitu. Begitu juga contohnya di sini ada Banu Bakar. Banu Bakar ini kemudian saya mau bergabung dengan Quraisy di Mekah. Artinya kemudian dia mengikatkan diri juga dengan keputusan, dengan poin-poin yang ada di dalam perjanjian Hudaybiyah. Maka pada tahun itu Rasulullah SAW itu mendapati banyak sekali utusan-utusan yang kemudian bergabung dengan beliau. Maka menjadi hal yang sangat kemudian menggentarkan orang-orang Quraisy itu ketika kemudian tidak lebih dari sekitar 2 tahun setelahnya mereka sendiri yang kemudian mulai melanggar perjanjian itu, yaitu ketika kemudian ada salah seorang dari Bani Bakar ini menyerang suku Bani Khuza'ah yang mereka sudah mengikat diri perjanjian bersekutu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kedua, hikmah-hikmah terjadinya perjanjian Hudaybiyah ini. Dan yang ketiga, hikmah ditandatangani perjanjian Hudaybiyah ini itu memberikan satu kesempatan yang sangat luas, terutama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiarkan dakwah Islam itu seluas-luasnya tanpa harus mengkhawatirkan ancaman-ancaman lagi dari luar. Karena selama ini kan yang mengganggu, yang membuat reseh dakwah Nabi ini adalah orang-orang Quraisy yang selalu memberikan ancaman kepada Madinah. Maka ketika ditandatangani perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata selama 10 tahun, ini yang kemudian kesempatan itu digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan untuk berdakwah dalam batas-batas mancanegara sudah, bukan hanya lokal di Jazirah Arab lagi. Makanya kemudian setelah ini, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah ini konsentrasi menumpas siapa dulu orang-orang Yahudi Bani Nadir yang diusir dari Madinah, yang masih terus membuat manuver-manuver sehingga kemudian menyebabkan Madinah dikepung itu dalam perang Ahzab. Maka Nabi terlebih dahulu konsentrasi menumpas gerakan ini, yang mereka konsentrasi membangun basis kekuatan di Khaybar. Maka setelah pembahasan ini nanti kita akan membahas tentang perang Khaybar. Ya, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam konsentrasi untuk menumpas gerakan ini, untuk kemudian karena gerakan ini menjadi duri gitu. Ini yang selalu memprovokatori ya kabilah-kabilah Arab untuk kemudian menyerang Madinah. Orang-orang Bani Nadir yang diusir
Muqawqis di Mesir. Beliau berkirim surat ke Heraklius di Romawi. Beliau berkirim surat ke siapa? Kisra di Madain gitu. Dan bahkan seluruh raja-raja, seluruh penguasa-penguasa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didakwai masuk ke dalam Islam. Dan itu nanti insya Allah kita akan juga bahas di dalam bab khusus setelah perang Khaybar. Jadi masa-masa pengiriman duta-duta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke mancanegara. Ada yang sebagian diterima, yang mereka berislam. Ada yang sebagian ditolak dengan cara yang kasar. Ya, seperti yang ke Kisra itu ditolak dengan kasar, dicopek-sopek surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ada yang diterima secara baik. Ya, contohnya seperti Muqawqis di Mesir itu menerima dengan baik dan bahkan memuliakan utusan Nabi. Itu Hatib bin Baltah yang dikirim oleh Rasulullah ke sana, dimuliakan. Bahkan setelah itu beliau mengirim surat lagi kepada Nabi, terus memberi hadiah budak 2 orang gadis, salah satunya Maria Al-Qibtiyah, kemudian dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada juga yang menolak cuma dengan halus, ya, seperti Heraklius itu juga menolak dengan cara yang halus. Gitu. Bahkan ketika kemudian Abu Sufyan sedang dagang di Syam itu, dipanggil ke istana, kemudian ditanya tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya Heraklius itu sebenarnya membenarkan tentang Nabi yang diutus ini. Ketika kemudian bertanya kepada Abu Sufyan tentang ciri-ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika dijelaskan oleh Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam, tapi dia menjelaskan itu secara jujur tentang sifat-sifat Nabi, tentang akhlaknya, tentang ciri-ciri fisiknya. Dan apa kata Heraklius? Itu memang benar seorang Nabi yang diutus, tapi saya tidak menyangka itu lahir di kalangan kalian, di bangsa kalian. Cuman Heraklius itu kemudian memproklamirkan kepada orang-orang bahwa dia berkeinginan untuk masuk Islam, memproklamirkan diri. Cuman ketika kemudian banyak penentangan dari bawahan-bawahannya, apa kata Heraklius kemudian? Ya, saya hanya bercanda, saya hanya menguji kesetiaan kalian itu. Ya, jadi hanya pura-pura. Ya. Wallahu a'lam sebenarnya apakah memang. Cuman yang jelas secara penyampaian, secara kata-kata yang keluar dari Heraklius itu, dia sebenarnya mempercayai bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang diutus. Tapi karena dia menjaga muruahnya, menjaga wibawanya sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja, ya, yang kemudian menyebabkan dia menolak kebenaran yang datang kepadanya. Jadi itu hikmah-hikmah yang ketiga dengan ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah ini. Sebenarnya juga di sini selain dari ini ada beberapa hukum-hukum yang kemudian berkaitan dengan peristiwa Hudaybiyah ini yang juga patut untuk kita ketahui, ya. Mungkin singkat saja karena sudah isya ini. Yang pertama berkaitan dengan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik di luar medan pertempuran. Karena di dalam ketika Rasulullah SAW berangkat ke Mekah itu untuk melakukan umrah, beliau kan meminta pertolongan seorang dari suku Bani Khuza'ah yang belum masuk Islam untuk menjadi intelijen, untuk menyusup, mencari informasi. Dan ini kemudian dalam fikih sirahnya dijelaskan boleh bagi kita itu meminta bantuan bagi orang musyrik dalam, tapi yang dengan catatan mereka terpercaya dan bukan dalam situasi perang. Begitu juga di sini boleh kita kemudian mengambil keberkahan dari bertabaruk katakanlah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu sebagaimana disaksikan oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi yang menjadi utusan orang-orang Quraisy itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu, para sahabat itu berebutan untuk menandang airnya. Gitu. Ketika beliau meludah, kalau bisa ludahnya itu kemudian kepada seluruh tubuhnya. Sampai itu yang digambarkan oleh Urwah itu ketika kembali kepada orang Quraisy. Saya ini pernah ke Kisra, saya ini pernah ke Romawi, tapi saya tidak melihat seseorang
رسول